Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai keajaiban Al-Quran part kedua. Apa yang akan kita bahas? Langsung saja kita baca ayatnya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Yasin ayat 38. Kita dapat memahami bahwa dua ayat ini membahas mengenai garis edar, orbit, ya. Sedangkan pembahasan orbit itu setahu saya baru di tahun 1600-an oleh Johannes Kepler. Nah, sedangkan Al-Quran itu turunnya itu sekitar abad ke-7. Sekitar tahun 700-an. Abad ke-7, sekitar ya, sekitar. Saya nggak bisa mengatakan tepatnya berapa. Tapi Al-Quran itu yang jelas itu sekitar 1400 tahun yang lalu. Nah, jaraknya jauh dengan Johannes Kepler. Karena kalau 1600-an kita tarik ke abad ke-7 itu sekitar ada gap 900 tahun. Ya, hampir 1000 tahun ya. Jadi kita dapat memahami bahwa tidak mungkin Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Karena apa? Dua ayat ini membahas mengenai garis edar atau orbit yang disampaikan oleh orang yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di padang pasir, ya, di mana dia di situ dimusuhi oleh orang-orang pada saat itu sampai akhirnya dia bisa menjadi panutan, ya kan? Lalu dari mana lagi Nabi Muhammad mendapatkan pengetahuan ini kalau bukan dari Yang Maha Kuasa, dari Yang Maha Mengetahui? Karena garis edar sendiri baru dibahas di tahun 1600-an oleh Johannes Kepler. Ada gap 900 tahun. Nah, mungkin ini yang sering jadi perdebatan. Kenapa saya katakan seperti itu? Di dalam ayat ini dikatakan matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Ayat ini mungkin bisa dijadikan pendapat oleh para penganut bumi datar, Flat Earth Society. Karena apa? Di sini membahas garis edar matahari dan bulan, tapi tidak membahas bumi. Seperti itu. Memang kita itu ada dua teori mengenai tata surya kita ya. Yang pertama itu heliosentris, yang kedua geosentris. Heliosentris itu matahari sebagai pusat tata surya dan planet-planet dan benda-benda angkasa mengelilinginya, ya. Terus kalau geosentris itu bumi sebagai pusat tata surya dan matahari dan benda-benda langit lainnya mengitari bumi, seperti itu. Nah, teman-teman, memang agak sulit membuktikannya karena kita berada di dalam sistem tersebut. Kita berada di dalam sistem tersebut dan kita menerka atau mencoba mengawang-awang kita itu di sistem apa, heliosentris atau geosentris. Kalau pengen tahu jelasnya ya kita keluar dari sistem tata surya kita lihat pakai teropong itu gimana bentuknya, seperti itu. Pusatnya di mana gitu. Lah, lalu kenapa kok dibilang matahari berjalan di tempat peredarannya? Padahal kalau menganut sistem tata surya heliosentris yang banyak diakui di zaman modern ini, kan matahari diam. Nah, ini pertanyaan bagus. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya seperti itu ya. Langsung saya jawab. Matahari kalau dalam teori heliosentris itu memang sebagai pusat tata surya. Tapi bukan berarti matahari diam gitu loh. Karena di luar sistem tata surya kita itu masih luas, angkasa itu masih luas.
Dan pastinya matahari tidak diam bergerak. Maksudnya tidak diam di tempat gitu ya. Mungkin kalau jadi gini, bergerak dan diam itu tergantung titik acunya. Saya ini diam kalau titik acunya papan tulis. Tapi kalau titik acunya matahari, saya gerak ini. Paham ya? Pelajari fisika, oke? Jadi bergerak dan diam itu tergantung titik acu. Memang matahari terlihat diam karena dia yang diputari dalam sistem heliosentris. Tapi kalau melihat yang lebih luas, matahari itu bergerak, begitu juga bumi ikut bergerak sekaligus mengelilingi matahari. Bumi pun bergerak kan mengelilingi matahari dan bulan pun mengelilingi bumi, seperti itu loh. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi kita nggak perlu berdebat masalah itu. Ini flat earth bukan? Ya belum tentu. Memang yang namanya Al-Quran itu kitab yang isinya tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan buku pengetahuan gitu loh. Kalau buku pengetahuan, wah tebalnya Al-Quran bisa setebal apa. Makanya di dalam Al-Quran itu hanya dimuat tanda-tanda kekuasaan Allah. Terus cara kita hidup bermasyarakat, cara kita mendekatkan diri pada Allah, seperti itu ya di dalam Al-Quran itu. Kalau Al-Quran itu mau Anda itu, Al-Quran harus kalau memang dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta satu-satunya, maka harus berisi fakta yang sangat rinci, ya nggak bisa tebalnya kayak apa nanti, ya kan? Bisa dipahami ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran memang firman dari Allah. Ini adalah tanda-tanda bahwa Al-Quran adalah berasal dari Allah. Karena di dalam 2 ayat ini memuat mengenai garis edar benda angkasa yang itu baru dibahas di tahun 1600-an oleh Johannes Kepler. Sedangkan Al-Quran ada di abad 7 Masehi. Seperti itu ya. Semoga ini bisa menguatkan iman kita sebagai Muslim. Dan semoga kita bisa menghadap Allah kelak dalam keadaan Muslim juga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.